Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan Badali dengan NPM 22100139, kelas reguler pagi 5B BJB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS yang telah saya buat. Itu di sini saya membuat aplikasi kepegawaian yang mana pada bagian menu utama di sini saya membuat 4 button, yaitu button master pegawai, master jabatan, transaksi absen, dan laporan. Kita masuk ke bagian button master jabatan terlebih dahulu, yang mana ketika kita klik maka akan masuk ke form jabatan, yang mana di sini terdapat inputan untuk nama jabatan dan gaji pokok, dan terdapat 4 button lagi, yaitu button tambah, edit, hapus, dan bersihkan. Sini juga terdapat inputan untuk mencari nama jabatan. Pada bagian button tambah, saya menambahkan validasi. Ketika kita klik, maka data jabatan belum diisi. Kita masukkan di sini nama jabatan Satpam. Kita masukkan lagi pada gaji pokok sini berupa angka saja. Maka ketika kita klik, maka muncul sebuah validasi gaji pokok hanya boleh berisi angka. Kita masukkan angkanya. Kita masukkan 1.500.000. Kita tambah. Data jabatan berhasil ditambahkan. Seperti terlihat pada tabel, maka nama jabatan, Satpam, dan gaji pokok sudah masuk. Ketika kita ingin melakukan pengeditan, kita cukup mengklik data yang ada pada tabel saja. Kita lakukan, lalu kita lakukan perubahan. Misalnya, sini kita klik edit, maka muncul sebuah konfirmasi, yaitu apakah Anda yakin ingin mengedit data jabatan ini. Jika kita yakin, kita klik yes saja. Jika kita tidak yakin, maka kita klik no. Kita yakin, jabatan masih baru. Maka data akan berubah. Ketika kita ingin menghapus, kita cukup menekan hapus saja. Contohnya, sini juga muncul konfirmasi, yaitu apakah Anda yakin ingin menghapus data jabatan ini. Jika kita yakin, kita cukup menekan yes. Contohnya yes, maka data jabatan berhasil dihapus. Maka jabatan yang ada pada tabel tadi sudah tidak ada lagi. Di sini juga ada button bersih untuk membersihkan inputan. Sini ada inputan untuk mencari nama jabatan, contohnya direktur, muncul direktur, pegawai, muncul pegawai. Kita kembali ke menu utama, kita masuk ke button master pegawai, yang mana di bagian form master pegawai sini kita dapat menginputkan nama, tanggal lahir, alamat, pilih jabatan, dan nomor telepon. Dan di bagian form pegawai juga terdapat 4 button, yaitu button tambah, edit, hapus, dan bersihkan. Juga terdapat inputan untuk mencari nama pegawai berdasarkan nama, dan 1 button lagi untuk kembali ke menu utama. Contohnya, di sini saya juga menambahkan validasi untuk button tambah. Data pegawai belum lengkap, jadi semua inputan ini harus terisi. Tidak boleh ada yang kosong. Contoh, kita masukkan di sini, misalnya Roji, kita tanggal lahirnya, alamatnya Banjarbaru. Di bagian inputan pilih jabatan sini, kita dapat memilih. Jadi di kolom inputan jabatan ini sesuai jabatan yang telah kita inputkan di form jabatan. Jadi kita dapat memilihnya langsung di sini. Kita pilih direktur. Sini saya juga menambahkan validasi pada input nomor telepon. Jika kita masukkan berupa huruf, maka di sini muncul sebuah pesan, yaitu nomor telepon hanya boleh berisi angka. Kita tambahkan, maka data pegawai berhasil ditambahkan. Terlihat pada tabel sini Roji, Banjarbaru sudah berhasil ditambahkan. Sini kita juga dapat melakukan hapus dan edit dan bersih. Contoh, ketika kita ingin melakukan edit, contoh kita melakukan perubahan pada jabatan, misalnya menjadi pegawai, kita edit, maka sudah berubah jabatannya menjadi pegawai. Ketika kita ingin menghapus, kita klik lagi, maka muncul sebuah konfirmasi. Hapus data pegawai ini. Jika kita ingin menghapus, klik yes. Maka data berhasil dihapus. Ini button bersih untuk membersihkan semua inputan. Sini juga kita dapat mencari nama pegawai, misalnya Ahmad Rizwan.
Kita kembali lagi ke menu utama. Kita masuk ke transaksi absen, yaitu di bagian prompt absen sini kita dapat menginputkan pilih pegawai, tanggal, dan status. Dan juga terdapat button tambah, edit, hapus, dan bersihkan. Sini juga terdapat inputan untuk mencari nama pegawai berdasarkan nama. Sini terdapat sebuah tabel dan satu button lagi untuk kembali ke menu utama. Sini saya juga menambahkan validasi pada button tambah. Contohnya di sini, data absensi belum lengkap. Jadi semua inputan ini harus terisi. Contoh, pilih pegawai. Dipilih pegawai sini sudah connect dengan form pegawai. Jadi kita dapat memilih berdasarkan data yang ada di form pegawai saja. Contoh, kita masukkan Rizwan, tanggal, kita masukkan Desember saja 2024. Kita pilih status, hadir. Maka kita tambah. Data absensi berhasil ditambahkan. Terlihat di sini ID absensi 14, ID pegawai 10 dengan nama Rizwan Badali, tanggal absen, dan dengan status hadir. Kita juga dapat melakukan perubahan. Contohnya seperti di sini, ketika kita ingin merubah menjadi izin, kita edit. Sini juga muncul konfirmasi, yaitu apakah Anda yakin ingin mengedit data absensi ini? Ya, kita yakin, saya yes. Maka berubah statusnya menjadi izin. Kita juga dapat melakukan hapus. Contohnya di sini kita dapat menghapusnya. Kita hapus saja. Muncul juga sebuah konfirmasi, yaitu apakah Anda yakin ingin menghapus data absensi ini? Kita yakin, kita klik yes saja. Maka data tadi yang Rizwan sudah tidak ada lagi. Di sini juga terdapat button bersihkan untuk membersihkan semua inputan. Di sini kita juga dapat mencari berdasarkan nama pegawai. Contohnya misalnya Rizwan, Doni, berhasil. Kita kembali ke menu utama. Kita lanjut ke button terakhir, yaitu button laporan. Ketika kita klik, akan masuk ke form laporan. Di form laporan di sini terdapat dua panel, yaitu panel absensi dan panel pegawai dan gaji. Yang dimana di panel absensi kita dapat menginputkan bulan dan menginputkan tahun, serta kita dapat menekan button periksa laporan absensi bulanan. Pada button periksa laporan absensi bulanan, di sini saya juga menambahkan validasi, yaitu bulan dan tahun harus dipilih. Jadi semua inputan ini harus dipilih. Contoh, kita masukkan bulan Desember 2024. Kita klik, maka laporan kehadiran berhasil ditampilkan. Maka di sini akan menampilkan ID pegawai dan nama pegawai yang diambil dari form pegawai, serta total kehadiran, total izin, dan total sakit yang diambil dari form absensi. Untuk ini adalah akumulasi selama 1 bulan. Jadi misalnya di bulan Desember pada tahun 2024, Rizwan Badali melakukan hadir selama 1 kali, total izin 1 kali, total sakit hanya 1 kali. Kita reset, maka tabel akan mengosongkan, serta inputan absensi akan kosong. Lanjut kita ke panel yang kedua, yaitu panel pegawai dan gaji. Dimana di sini terdapat satu button, yaitu button laporan pegawai dan gaji. Yang mana ketika kita klik, maka akan muncul suatu pesan, yaitu laporan pegawai dan gaji berhasil ditampilkan. Inilah, yaitu nama pegawai, nama jabatan, dan gaji pokok. Kita reset lagi untuk mengosongkan. Oke, kita kembali ke menu utama. Jadi, jika kita melakukan perubahan pada transaksi absensi di sini, contohnya seperti Rizwan Badali, kita ubah menjadi hadir semua. Hadir. Ini juga hadir. Kita kembali ke laporan. Untuk panel absensi, laporan absensi. Untuk Rizwan Badali, total kehadirannya juga berubah di sini. Seperti ini. Total kehadirannya menjadi 3, total izin menjadi 0, total sakit menjadi 0. Kita kembali lagi ke menu utama. Jika kita melakukan perubahan nama, juga tabel yang mengambil data dari sini juga ikut berubah. Contohnya menjadi sini seperti ini, kita contohkan.
Ahmad Doni. Misalnya kita edit. Yang nama awalnya Doni menjadi Ahmad Doni, kita kembali ke transaksi absen. Juga berubah di sini menjadi Ahmad Doni. Jika kita melakukan perubahan, contohnya di sini kita ubah gaji direktur menjadi 25 juta. Kita masuk ke master pegawai, ke laporan, maka gaji direktur di sini juga berubah menjadi 25 juta yang awalnya tadi 20 juta. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi kepegawaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.